Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Angga Ong. Ini saya berada di luar. Sekarang udaranya agak mendung ya. Jadi tapi panas juga gitu. Jadi gimana ya? Di sana sebelah sana awannya itu agak mendung, tapi di sebelah sini ini agak terang gitu. Jadi terus terang ini banyak yang kejapit saya juga gitu. Bukan hanya di komen aja ya. Ini teman-teman juga banyak yang komentar di channel, di apa namanya, di konten-konten saya sebelumnya tentang investasi PT ya, investasi lebah PT gitu. Jadi ada komen beginilah, begitu, begini gitu. Ini ya informasi juga untuk teman-teman bahwa terkait dengan lebah PT dan mitranya ya. Saya dapat informasi bahwa sampai 22 Januari kalau nggak salah ya. Perjalanan dari hari ini sampai 22 Januari itu memang ada beberapa pertemuan, ada beberapa informasi yang mungkin saya tidak bisa share di sini gitu ya. Tapi intinya itu adalah komitmen antara PT dengan mitranya gitu. Nah, untuk hari ini saya tidak mau membahas tentang PT, dikarenakan seperti yang saya sebelumnya katakan ya, bahwa memang lagi isu sensitif gitu ya, daripada nanti bermasalah gitu kan. Ini masalahnya tentang channel saya teman-teman. Jadi saya belajar dari hal yang kemarin gitu, jangan sampai gara-gara saya mengulas hal tersebut gitu kan, channel saya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang investasi di lebah mandiri ya teman-teman ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya ulas ya. Nah, saya ini sekarang sedang ingin membahas tentang ibaratnya kita kita sebagai pengusaha lah ya, sebagai pengusaha mandiri gitu ya. Terus ada beberapa hal ketika kita pengen membangun, kan banyak juga kendala-kendalanya ya. Tentunya kendala itu bermacam-macam gitu. Saya udah membuat rangkuman gitu kan terkait dengan pembahasan bisnis investasi lebah mandiri, ternak lebah sendiri ya, untuk perusahaan sendiri gitu ya. Jadi fokus pembahasan pada hari ini adalah bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan investor di ternak lebah mandiri kita gitu ya. Terus bagaimanakah upaya kita supaya dengan cara-cara ini yang kita lakukan tersebut gitu ya, kita bisa menarik investor untuk bisa masuk ke bisnis kita gitu. Upaya-upaya ini sebenarnya udah dilakukan banyak orang ya. Cuman maksud saya gini teman-teman, informasi ini adalah gambaran ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang memang mau melangkah di ternak lebah mandiri gitu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin teman-teman belum tergambar ya. Sehingga ini hanya gambaran, jadi bukan sebagai patokan ya. Terus gini, terkait dengan investor ya teman-teman ya. Artinya orang yang bekerja sama dengan kita yang memiliki uang ya. Nah, masalahnya investor ini dibagi juga, bukan hanya perorangan, tapi juga ada yang badan usaha gitu ya. Seperti kayak perbankan itu termasuk investor bagi saya ya, menurut saya gitu. Jadi kalau perbankan itu saya anggap itu juga investor, tapi dalam rangka badan usaha ya, bekerja sama kita gitu kan. Seperti kayak memberikan kredit atau memberikan modal ketika bisnis ternak lebah ini jalan gitu ya. Nah, itu termasuk dalam badan usaha. Terus upayanya seperti apa? Tentunya beda ya teman-teman ya. Ketika misalkan kita pengajuan pengajuan modal terhadap perseorangan dibandingkan dengan badan usaha, ya kan. Nah, menurut menurut pengalaman ya, menurut pengalaman nih saya perhatikan gitu ya. Menurut pengalaman memang kebanyakan data-data yang diperlukan lebih banyaknya itu ketika misalkan kita mengajukan modal kepada investor yang seperti perbankan atau badan usaha gitu kan. Ada beberapa alasannya. Tentunya hal ini yang maka saya akan bahas teman-teman. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengajukan di badan usaha terus kita bisa cair gitu ya. Supaya teman-teman proses pengajuan itu teman-teman bisa cair walaupun teman-teman itu baru pemula gitu kan. Terkait dengan bisnis ternak lebah mandiri ya. Tentunya kita itu bukan hanya modal yang kita perlukan ya. Jadi ada beberapa hal, 4 ini adalah pertama adalah modal,
yang kedua adalah skill teman-teman dalam mengolah ternak gitu ya. Terus ada yang ketiga adalah produk ya. Produk ini gimana, apa udah dikemas atau gimana bagaimana itu tuh udah katam lah teman-teman gitu kan. Terus yang keempat adalah tempat menjual produknya teman-teman. Jadi alur dari ketika produk ada, dari ada sampai tempat menjual itu harus katam teman-teman. Teman-teman tuh harus punya jalur, udah punya jalur ya. Teman-teman itu nggak punya kendala lagi ketika melakukan bisnis ini gitu ya. Nah ini kenapa harus khatam, karena ini pengaruh teman-teman ketika teman-teman mengajukan ke, dunia perbankan, terkait dengan modal ya. Beberapa teman saya ini ada yang, saya bantu juga gitu kan, apa sih yang jadi masalahnya gitu kan, terkait ngomong memang kebanyakan gitu ya. Salah satunya belum khatam di dunia track langkahnya itu, langkah di mana tempat menjual produk, produknya udah ada belum gitu kan, terus punya skill nggak untuk ngerjainnya gitu kan. Kalau 3 ini udah lulus gitu kan, tinggal permasalahannya adalah modal kan. Ketika misalkan mengajukan modal, teman-teman mau cair, ya ini masalahnya 3 dulu harus khatam dulu gitu. Mengajukan ke investor yang berbadan usaha, tapi gimana caranya bisa cair gitu kan. Ada beberapa hal yang memang ini sebenarnya pengalaman dari teman saya teman-teman ya. Teman saya yang memang pernah ngobrol sama saya, tapi memang membudidayakan ternak lebah gitu kan, lebah trigona juga gitu. Ini sempat berhasil gitu, pengajuan ke banknya gitu kan, walaupun mereka juga masih awam gitu ya. Awam itu dalam arti dia belum pernah tuh pengajuan ke perbankan gitu, dunia perbankan. Ya alhamdulillah ya terkait rezeki juga ya, memang rezekinya dia mungkin hari itu bisa dapat pencairan modal gitu kan, sehingga itu juga salah satu, jadi apa namanya, jadi alasan. Rezeki ya alasan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai, teman-teman itu kita berusaha aja gitu, tapi jangan pernah merasa yakin bahwa pengajuan ini pasti cair gitu kan. Tapi istilahnya kita berusahanya itu semaksimal mungkin, tentunya ada kiat-kiat lah bahasanya, kiat-kiat pengalaman dari teman saya ini gitu, bisa saya informasikan atau saya bagikan, ya mungkin teman-teman bisa mengambil faedahnya dari informasi ini gitu ya. Kalau menurut pengalaman, teman saya ini gitu ya, supaya kita itu, bisa pengajuan ke badan usaha atau investor yang perbankan gitu ya, supaya cepat cair gitu ya. Anggap aja kita misalkan mau ada, pengajuan modal senilai 50 juta ya kan, sedangkan kita ini masih awam ya, belum ngerti apa-apa tentang pengajuan modal segala macam itu ya. Pertama teman-teman harus bisa menghitung dulu teman-teman, menghitung dulu, seberapakah butuh modal ini gitu ya. Misalkan kita teman-teman punya kebutuhan modal itu untuk, beli setup, itu bayar karyawan atau apalah segala macam itu senilainya misalkan 50 juta gitu ya, 50 juta. Terus teman-teman udah spare, untuk cash flow atau mengembalikan modal tersebut dalam jangka waktu berapa tahun, setahun misalkan gitu kan. Makanya itu sebenarnya itu bisa terlihat ketika teman-teman bisa menghitung dari, apa namanya, dari cash flow ya. Dari teman-teman udah bisa menjual, dari teman-teman udah bisa memproses, produk tersebut, itu bisa kebaca gitu loh. Bisa kebaca berapa teman-teman bisa harus mengajukan modal ke perbankan tersebut gitu. Nah itu teman-teman yang pertama adalah usahakan, perhitungan cash flow. Jadi ya tadi itu, jadi teman-teman pengajuannya harus, sudah valid ya. Saya tuh nanti akan bikin, konten ya terkait dengan cash flow ya. Ya mungkin ada teman-teman yang udah ngerti lah cash flow ya. Cash flow ini artinya gini teman-teman, ketika kita misalkan mau mengajukan modal, senilai yang saya sebutkan tadi ya, contohnya 50 juta gitu ya, 50 juta. Terus di situ ada perhitungan teman-teman, dari 50 juta tersebut, kita itu udah memperhitungkan, seberapa lamakah kita akan bisa mengembalikan modal tersebut. Penghasilan dari perusahaan teman-teman untuk mengembalikan modal ke perbankan tersebut gitu ya. Sehingga ini juga mempengaruhi ketika teman-teman bisa menerangkan secara jelas gitu ya, mengajukan proposal ini ke perbankan gitu ya, dengan perhitungan cash flow teman-teman gitu ya. Itu tuh sebenarnya sudah memberikan nilai lebih kepada perbankan tersebut, yang bagian survei gitu ya, bagian survei perbankan itu akan bertanya gitu. Ini juga yang terjadi gitu ya, jangan sampai
ngajuin berapa gitu kan, 50 juta gitu. Terus dasarnya apa pengajuan 20 juta gitu. Pengajuan 50 juta itu nggak ada dasarnya, ya pengen bikin usaha aja. Nah ini yang jadi masalah teman-teman. Ketika teman-teman baru mulai usaha bisnis gitu kan. Nah ini yang terjadi kadang-kadang gagal pencairan dana atau modal usaha ini dikarenakan teman-teman itu belum bisa meyakinkan kepada pihak perbankan itu sendiri. Terus, bagaimana cara mengembalikannya? Itu yang masalahnya. Dari perbankan itu bukan permasalahan apapun gitu ya, tapi teman-teman harus bisa meyakinkan, dari mana dasar. Terus teman-teman, meyakinkan orang-orang perbankan ini gitu ya, itu tuh bisa kelihatan, orang-orang ini yang pengajuan ini bener atau enggak gitu loh. Jangan sampai teman-teman itu memperlihatkan bahwa, oh butuh dana doang, tapi teman-teman itu belum bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa mengembalikannya. Nah, ini jadi masalah gitu loh. Ketika jadi masalah ini yang kadang-kadang, perbankan itu sulit untuk bisa mencairkan, pengajuan modal ke teman-teman gitu ya. Nah, itu yang penting cash flow ya. Jadi sudah paham ya artinya bahwa cash flow ini adalah hitungan. Hitungan bahasanya apa ya, mungkin kalau dihitung secara ini rumit ya, tapi intinya gini loh, teman-teman itu dari mana dasarnya untuk bisa mengembalikan uang modal yang disuntik dari perbankan tersebut gitu loh. Dasarnya dari mana gitu. Apakah hitung-hitungan dari pengeluaran atau penyisihan keuntungan dari sini ditambah sini selama sebulan nanti akan saya bayar angsuran dari sini gitu. Nah, itu harus diterangkan secara jelas ke perbankan ya. Sehingga perbankan juga jadi jelas ketika pengajuan udah dapat data dari teman-teman sendiri. Ketika pengajuan itu bisa membantu untuk bagian survei itu alasannya mencairkan teman-teman gitu ya. Karena mereka juga kan kalau bagian survei itu kan pasti di bawah di atasnya ada, direktur ya, manajemen gitu kan. Nah masalahnya mereka mau presentasi kepada manajemen bagaimana caranya kalau misalkan mereka juga belum tahu nih bisnis teman-teman apa gitu kan, belum bisa dapat informasi lebih jelas untuk bisa alasannya kenapa, pengajuannya harus dicairkan. Nah ini harus ditanyakan gitu. Oke, yang kedua adalah teman-teman. Teman-teman itu ketika pengajuan di perbankan, pastinya teman-teman itu ditanya terkait dengan agunan, teman, jaminan. Nah, ini kenapa harus ada seperti itu? Ini karena memang udah diatur ya di apa POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi perbankan gitu ya. Masa pengajuan 100 juta nggak pakai agunan gitu kan? Terus seperti apa gitu kan? Ini kan termasuk dalam kategori pelanggaran gitu ya. Nah, itu yang pasti kena perbankannya gitu, sama pengawasnya gitu. Nah, kita harus paham gitu kan, mengapa perbankan itu memberlakukan, terkait dengan agunan. Pengajuan itu harus pakai agunan. Nah, terkait dengan agunan ini ya teman-teman, di perbankan itu mempunyai pilihan. Agunan ini, ada pertimbangannya teman-teman. Jadi bukan berarti saya perhatikan gitu ya. Saya perhatikan, perbankan ini mereka itu bukan semata-mata dengan pengajuan dengan nilai yang besar, dengan misalkan contoh teman-teman itu punya SHM, tanah ya, terus merasa yakin dengan SHM tersebut teman-teman bisa cair gitu ya. Tapi pengajuannya berapa? 5 juta teman-teman. Ini jomplang ya teman-teman, lucu gitu menurut menurut perbankan ini lucu gitu loh. Perbankan juga sebenarnya ada hitungannya teman-teman. Jadi bukan semata-mata ketika teman-teman itu mempunyai aset yang besar gitu ya, terus, pengajuannya kecil, itu tuh akan dicairkan, mudah cair gitu ya. Pasti yang akan ditanya adalah ini ada yang ditanya adalah sama perbankan biasanya ya, biasanya kan perbankan nanya lagi, ada nggak aset yang lebih kecil lagi dari itu, yang cocok, tidak terlalu besar gitu kan SHM. Walaupun teman-teman punya aset besar gitu ya, tapi yang saya perhatikan gini, sebaiknya teman-teman itu ketika pengajuan ke perbankan, agunan itu disesuaikan dengan nilai pengajuan modal teman-teman. Misalkan contoh gini, dengan nilai 5 juta, pengajuan 5 juta, tentunya dengan agunan menggunakan kendaraan, BPKP kendaraan itu sudah cukup teman-teman. Kenapa seperti itu? Kendaraan, misalkan kendaraannya dengan nilai 12 juta gitu ya, 12 juta, terus, angsurannya selama 1 tahun. Okelah, it's okay, ada perhitungan, harga turun harga dari kendaraan tersebut ya. Misalkan tadi 12 juta selama setahun ke depan berarti mungkin bisa jadi 11 juta gitu kan. Tapi kan tidak sampai 5 juta kan, tidak masih tinggian agunan kita dibandingkan pembiayaan atau modal usaha yang kita ajukan ke perbankan gitu kan.
Kenapa harus seperti itu gitu ya? Karena gini teman-teman, ini mohon maaf ya, mungkin ya, ini gambaran ya, analisa saya gitu ya. Analisa kepada teman-teman yang mengajukan dengan seolah-olah dengan aset yang besar gitu kan, ke perbankan gitu, terus pengajuannya kecil itu akan mudah cairnya. Enggak juga teman-teman. Contohnya begini, ada beberapa hal ya, misalkan di SHM ya teman-teman, teman-teman punya tanah, bangunan, SHM, berstatus SHM. Pertanyaan adalah domisilinya di mana? Itu. Ketika misalkan teman-teman mengajukan perbankan terdekat misalkan dengan rumah teman-teman, tapi aset teman-teman itu, di kota lain, itu akan ditolak teman-teman, biasanya ya akan ditolak. Yang akan ditanya adalah punya aset lain nggak gitu kan, yang kira-kira mudah dalam prosesnya gitu. Karena gini, proses pengajuan ini ketika pengajuan di perbankan ada beberapa hal teman-teman. Ketika misalkan disurvei, tim survei ini akan mensurvei agunan teman-teman. Masa, tanahnya di Papua gitu kan, sedangkan teman-teman di Jawa Barat, atau di Bandung, atau di Cimahi, atau di manapun gitu ya. Kan ini ada proses untuk pengecekan gitu kan. Walaupun sebenarnya mereka punya langkah-langkah tapi ini, pasti jadi seperti teman-teman ketika misalkan, punya punya pembiayaan yang pengajuan modal, ketika bersangkutan dengan hal-hal agunan yang sulit gitu ya, ini akan ditaruh di bawah. Tidak akan didahulukan. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman ketika pengajuan modal ke perbankan. Jadi kiatnya adalah cari agunan yang sesuai, yang bisa diterima oleh perbankan. Bukan masalah nilai besarnya, tapi terkait dengan nilai yang cocok dengan pencairan tersebut. Terus mudah untuk disurveinya, terus jelas kepemilikannya gitu kan. Karena itu, hal itu teman-teman ya, harus dipahami bahwa bukan merasa yakin dengan aset yang besar, terus pengajuan yang kecil modalnya itu akan cair ya. Begitu teman-teman ya. Pembiayaan maksudnya penawaran pembiayaan tapi tanpa agunan, tapi biasanya tidak besar, nggak nyampe ratusan juta, tapi biasanya sekitar 2 juta atau 3 juta sampai 5 juta lah mungkin limitnya gitu ya. Karena itu beresiko ya teman-teman. Sehingga dunia perbankan juga membuat sebuah produk tanpa agunan itu tuh ada limit maksimal, ibaratnya kuota. Ketika misalkan mungkin itu batasannya untuk beberapa orang ya, mungkin 10 orang. Kalau misalkan dia 2 juta, tentunya 2 juta dikali 10 orang itu udah 20 juta gitu kan. Mereka ada limitnya pasti gitu. Mungkin semena-mena oke, sekarang kita bikin produk, nggak pakai limit ya, 20 nggak pakai limit berarti bisa sebanyak-banyak, bisa 1.000, 1.000 kali 2 juta berarti berapa dong? 1.000 kali 2 juta aja udah 2 miliar gitu kan. Masa 2 miliar beresiko gitu, nggak mau ambil resiko tentunya perbankan gitu kan. Nah, ini harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa mereka juga pakai hitungan gitu kan. Nah, ini produk ini akan terus jalan atau memang, buka tutup ya. Buka tutup itu dalam arti ketika mereka udah menyampaikan target, udah sampai target, ini tutup dulu nih biasanya produk ini gitu kan. Mereka biasanya pakai alasan tuh, banyak alasan lah. Misalkan kemarin teman saya ada pengajuan misalkan, kita nanya, "Kan ada teman saya pengajuan 2 juta kok cair, sekarang kok nggak bisa cair, susah amat," gitu kan. Ya itu karena buka tutup teman-teman. Ketika mereka udah nyampe limit, target gitu ya, mereka limit target, pembiayaan atau produk mereka tersampai gitu ya, mereka itu akan tutup dulu gitu. Mereka punya hak untuk hal itu gitu. Jadi nggak bisa disamakan dan nggak bisa juga menjadi patokan bahwa ketika teman-teman pengajuan, seperti kayak ngikut-ngikut temen gitu ya, taunya pasti cair gitu, nggak juga gitu. Terus yang ketiga adalah carilah perbankan, yang sedang memiliki atau sedang mencari target lending, teman-teman. Lending ini arti kalau dalam perbankan itu artinya keluar ya, uang keluar ya. Uang keluar itu artinya yaitu yang tadi saya sebutkan, ketika mereka sedang mencari target, eee, banyak konsumen lah gitu ya, disebutnya apa, nasabah lah ya, disebutnya nasabah gitu ya. Ketika misalkan awal bulan nih, ya kan, perbankan nih biasanya mereka itu akan banyak menerima pengajuan modal itu di ACC-nya itu atau diulas, atau diperiksanya itu di awal bulan. Ketika mereka sudah tersampai target yang di bulan kemarin ya, mereka kan buka lagi nih untuk target, di bulan selanjutnya ya. Nah, ini paling bagus nih, paling anget-angetnya nih untuk teman-teman untuk pengajuan gitu. Seperti kayak bisnis kita juga ya dalam perusahaan gitu ya. Perbankan itu kan perusahaan, perbankan itu memiliki target, mereka harus ada dana keluar tuh berapa nilainya per bulan gitu kan. Atau bisa jadi di akhir-akhir ya teman-teman ya. Misalkan targetnya belum sampai,
ya kan. Biasanya di akhir-akhir ini kalau targetnya belum sampai, biasanya mereka itu akan mencari pengajuan-pengajuan di berkas-berkas yang memang belum dicairkan, maka mereka akan cairkan. Makanya jangan heran ketika misalkan ada kok teman kita cepet amat cairnya ya. Kok ketika kita kok di bulan berikutnya baru cair gitu kan. Nah, ini terkait dengan target, teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Jadi perbankan ini memiliki target. Bisa jadi teman-teman itu teman-teman itu bisa cair di bulan kemarin gitu ya. Dikarenakan itu tuh sebagai pemenuhan target di perbankan itu sendiri gitu loh. Nah, teman-teman ini dicairkan di bulan sekarang ini dikarenakan untuk pemenuhan target di bulan selanjutnya. Nah, itu teman-teman. Bagusnya adalah ketika perbankan itu sedang mencari target untuk memenuhi target mereka, landing gitu ya, sebutnya landing lah. Kalau pesawat tuh landing itu terbang gitu kan. Landing terbang turun, terbang ya? Funding, nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya landing lah bahasanya. Ketika teman-teman itu bahasanya mereka sedang mencari landing, nah itu hari-hari yang pas atau saat-saat yang pas untuk pengajuan pembiayaan. Sehingga insya Allah dipastikan teman-teman itu bisa jadi diprioritaskan ya untuk bisa dicairkan gitu. Yang keempat adalah teman-teman harus mengajukan dengan identitas yang tidak cacat, jejak ya. Tidak cacat jejak ini artinya benar-benar original, teman-teman itu tidak mempunyai jejak cacat, kesalahan atau jejak angsuran rusak, eee, seperti kayak macet di pembiayaan atau di angsuran di manapun ya. Sekarang kan dunia perbankan dunia dunia apa namanya, dunia perkreditan itu atau dunia pembiayaan di Indonesia ini kan sudah diawasi oleh OJK ya. Kalau keuangan itu biasanya OJK gitu kan. Mereka itu punya cara untuk mengecek identitas-identitas apa yang cacat. Bisa ketahuan teman-teman. Ketika misalkan saya ini sudah cacat pengajuannya di bank ini gitu, bank A ya. Maka pasti ketika saya pengajuan di bank B gitu ya, pasti bank B itu akan tahu saya cacat di bank A gitu loh. Nah, ini yang harus dijaga teman-teman. Mereka itu punya sekarang itu kalau dulu namanya BI checking, kalau sekarang namanya slick checking. Slick checking ini adalah untuk mengecek uh, rusakkah pengajuan orang ini gitu ya. Rusak nggak apa namanya namanya di bank yang lain gitu ya. Atau sekarang itu malah bukan di bank aja ya. Sekarang itu kalau misalkan kita pengajuan di pinjaman online ya kalau nggak salah ya di pinjaman online atau di mana lah itu ya. Seperti kayak di kredit motor gitu. Itu juga tampil teman-teman. Sehingga teman-teman nggak boleh tuh punya sejarah rusak namanya atau rusak kreditnya gitu loh. Sampai macet atau tidak bayar atau nunggak gitu ya di apa namanya di tempat-tempat ini gitu loh. Jadi ya itu salah satu caranya. Ketika teman-teman memang punya identitas yang rusak ya di perbankan lain gitu ya. Teman-teman mungkin salah satu caranya adalah meminjam identitas dari adik atau kakak ya. Ya pastikan ini sebagai upaya untuk teman-teman bisa cair ya. Dalam arti ini teman-teman harus menjaga juga identitas ini karena terkait dengan nama nama saudara kita ya, nama kakak kita atau adik kita gitu ya. Ini harus dijaga gitu kan. Jangan sampai dua-duanya rusak. Kalau dua-duanya rusak, nanti pengajuan berikutnya sulit lagi teman-teman. Nah itu yang terkait dengan identitas ya. Pastikan identitas pengajuannya itu adalah identitas yang benar-benar murni atau masih bersih dari angsuran rusak gitu ya. Angsuran yang tercatat rusak di secara nasional gitu ya. Karena ini cek slick ya. Cek slick ini seperti BI checking gitu ya. Cek slick, checking slick ini ya. Ini bukan hanya yang bisa melihat itu bukan hanya bank yang ada di domisili dekat teman-teman ya, tapi seluruh Indonesia teman-teman. Seluruh Indonesia bisa melihat. Bahkan kalau pengajuan teman-teman itu di Papua ya, di Bank Papua gitu ya. Itu tuh akan tahu teman-teman. Rusaknya angsuran teman-teman di perbankan yang telah apa namanya? Lain ya, yang telah rusak itu ya gitu. Oke, selanjutnya adalah siapkan proposal pengajuan hitungan cash flow yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Jadi serta bukti-bukti foto usaha. Terus dengan lama berjalannya usaha, terus nota-nota.
kalau misalkan teman-teman dalam sirkulasi keuangan itu memang perlukan nota dengan konsumen, itu tuh jangan sampai dibuang notanya. Itu sebagai bukti teman-teman ketika ketika kita memang pengajuan ke perbankan gitu ya. Nota-nota terus, sirkulasi uang keluar masuk. Nah, ini biasanya teman-teman itu diminta sama perbankan itu mutasi ya, mutasi dari tata tabungan. Makanya ini saya sarankan ke teman saya kemarin tuh alhamdulillah berhasil gitu ya, dengan membuktikan hal ini gitu ya. Ini salah satu cara supaya kita nggak usah susah-susah gitu kan untuk menerangkan sesuatu kepada perbankan gitu kan. Cukup fokus, buatlah tabungan di bank mana gitu ya. Terus buatlah sirkulasi keluar masuk dari perusahaan Anda gitu ya, di satu bank tersebut gitu loh. Di buku tabungan tersebut tercatat ya. Sehingga ketika misalkan kita pengajuan di perbankan yang lain gitu ya, kita itu cukup memberikan fotokopi fotokopi sirkulasi keluar masuk dari pencatatan di tabungan di bank yang kita nabung tersebut gitu ya. Nah, mereka itu akan bisa membaca teman-teman. Ketika memang mutasinya bisa memberikan nilai yang bagus, seperti contohnya di dalam satu hari kita omset omset penjualannya itu senilai 1 juta misalkan gitu ya. Omset ya artinya ada modal, ada juga keuntungan di situ kan. Sirkulasi 1 juta. Berarti kan kalau dihitung kan omsetnya berarti kan dalam 30 hari 30 juta gitu kan. Nah, ini ketika pengajuan misal nih pengajuan 50 juta. Anggaplah oke jangan 50 juta, 10 juta lah ya. Pengajuan 10 juta selama 10 bulan misalkan. Berarti kan 1 juta ya setiap bulannya ya. Masa sih nggak mungkin dong dengan nilai omset 30 juta, masa sih nggak bisa bayar 1 juta setiap bulan? Ini kan dianalisa sama perbankan gitu kan. Dengan omset kita yang senilai 30 juta, pasti mungkin dong untuk bisa bayar angsuran 1 juta. Nah, ini pasti langsung dicairkan, cepat dicairkannya gitu kan. Nah, malah ditambah sama mereka kuotanya gitu kan. Misalkan pengajuannya biasanya cuma 10 juta, maka akan ditawarkan, "Pak, kenapa nggak 20 juta aja? Kenapa nggak 50 juta aja?" Karena mereka itu melihat kita mampu untuk membayar hal tersebut dari mutasi, tabungan tersebut gitu ya. Mutasi keluar masuk, eee, uang yang bisa dijelaskan lewat, buku tabungan tersebut gitu ya. Kan kalau di perbankan itu kan ketika kita misalkan nabung pasti ada pencatatan kan. Nah, itu lagi debit, lagi nabung lah gitu ya. Terus nanti kalau ditarik kan keluar lagi kan ada pencatatan. Nah, itu yang disebutnya mutasi teman-teman, mutasi keluar masuk gitu ya, uang itu gitu ya. Sehingga misalkan ada yang masuk membeli gitu kan, terus dia transfer itu juga tercatat kan. 1 juta misalkan, satu hari ini ada yang masuk gitu kan, beli. Terus besok lagi 1 juta lagi, besok 1 juta lagi, besok 1 juta. Nah, itu orang tuh bisa menilai rata-rata dari nilai rata-rata dari omset yang bisa kita dapat dalam per hari itu 1 juta, teman-teman. Nah, ini, terkait dengan hal tersebut ya, teman-teman ya. Sebenarnya perbankan itu akan memprioritaskan dengan pengajuan yang data-datanya, lengkap. Artinya kita bisa melengkapi apa yang mereka inginkan gitu ya. Terkait dengan hal tersebut ya kehati-hatian lah intinya gitu ya. Ketika misalkan kita memang bisa melengkapi 80% atau 90% apa yang mereka inginkan, itu insya Allah bisa direalisasikan pembiayaan atau pengajuan modalnya tersebut ya teman-teman ya. Terus setelah kita mengajukan proposal pengajuan ke perbankan ya teman-teman, yang pastinya adalah teman-teman harus terus pantau. Pantau itu dalam arti kita sebagai pengajuan modal, pastinya itu kita harus terus upgrade perkembangan, bertanya kepada, marketingnya gitu ya. Terus kita telepon, mungkin kita minta nomor WhatsApp-nya gitu kan, untuk apa? Kita untuk meng-upgrade perkembangan dari, pengajuan kita ini gitu. Karena ada beberapa hal ya teman-teman, ini mempengaruhi juga ya teman-teman. Eee, Perbankan itu bisa menilai bisa menilai pengajuan ini serius atau enggak itu dari situ teman-teman. Mereka itu kebanyakan saya perhatikan, salah satu contoh, metode yang mereka nilai adalah seberapa kuat kita itu, menginginkan modal tersebut cair gitu ya. Ketika misalkan kita memang menginginkan modal itu cair, pastinya kita akan terus bertanya kan, bertanya kepada perbankan tersebut gitu, yang kita ajukan modalnya gitu ya, mau menginvestasikan ke kita gitu ya. Kita udah lengkap datanya, pasti kita akan bertanya, "Pak,
kapan cair segala macam lah, kita dialog segala macam. Nah, itu akan memberikan nilai kepada perbankan tersebut, nilai kepada kita bahwa mereka itu akan menilai bahwa, "Oh, kita ini lagi butuh," gitu loh. Kalau orang lagi butuh ini biasanya diprioritaskan juga. Kalau misalkan ditanya, kalau kita misalkan pengajuan kita nggak nanya-nanya, itu tuh termasuk dalam, kategori orang yang tidak diprioritaskan. Karena apa? Perbankan juga akan menilai, "Oh, ini nggak butuh nih, cari yang butuh dulu," gitu kan. Karena yang butuh ini pasti ya, nih pasti secara psikologis nih ya, kalau yang butuh, kalau dicairkan, mereka itu ada tekanan. Tekanan terhadap perbankan untuk, kita itu bisa mengangsur lebih rajin atau lebih komitmen gitu ya terhadap pengajuan yang kita lakukan. Tapi kalau misalkan perbankannya yang, mencairkan tapi kitanya yang ogah-ogahan gitu ya, itu dampaknya nggak bagus. Maka rata-rata jarang perbankan untuk mencairkan, eee, calon calon debitur atau calon yang pengajuan modal ini yang ogah-ogahan. Maka jangan sampai teman-teman memperlihatkan kepada perbankan ini, sifat ogah-ogahan tersebut. Teruslah memberikan nilai komitmen, nilai positif bahwa saya yakin bisa membalikannya, eee, menunjukkan bahwa kita benar-benar, benar-benar pengusaha gitu ya. Jangan sampai kita usaha-usahaan doang gitu. Ini kan berpengaruh terhadap, eee, pemodal tersebut ya. Nah, itulah teman-teman terkait dengan pengajuan modal kita ke perbankan ya. Sebenarnya sih banyak ulasan sebenarnya, ini bisa dirinci lagi cuman panjang ceritanya gitu. Tapi ada beberapa waktu ini udah 30-an lebih nih kayaknya, udah 30 menit ya. Udah 30 menit, saya usahakan kita lanjutkan ke konten berikutnya. Saya akan men-share ya teman-teman di konten berikutnya insyaallah saya akan men-share, seperti apa sih kita membuat cash flow ya, cash flow supaya teman-teman itu bisa mengajukan ini sampel ya, saya akan memberikan sampel cash flow, proposal cash flow supaya teman-teman itu ketika pengajuan ada modal lah, modal berkas atau modal, yang bisa kita tunjukkan atau bisa kita, berikan kepada perbankan supaya perbankan itu lebih yakin ya. Jadi teman-teman itu bisa cepat cair juga gitu. Oke, begitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke konten berikutnya di channel Angga Ong. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.